Abang nggak pernah pakai steroid? Ada kan dua karakter biasanya bang. Orang yang berangkat dari kurus sama orang yang berangkat dari gemuk. Betul. Dulu abang pertama kali nge-gym, abang berangkat dari yang mana dulu? Orang-orang semua mau serba instan bang. Yang mau kurus itu ada yang mau pakai operasi gitu bang ya. Iya. Ada yang suntik lemak. Iya. Terus ada banyak banget macam-macam teori teknologi itulah Betul, yang sekarang betul. ini terjadi gitu. Gimana pandangan abang soal itu bang? Kita buat satu investigasi, kenapa ya orang kok tetap merokok? Jawabannya adalah apa? Karena ternyata merokok ada manfaatnya. Akan bingung. Merokok ada manfaatnya? Iya, merokok ada manfaatnya. Nah, orang tanya lagi, gimana merokok ada manfaatnya? Makanya kenapa orang bilang merokok paling enak abis makan. Karena waktu abis makan ditambah sama merokok, badan mencerna makanan lebih bagus. Itu kan udah secara alami. Buang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya. Waktu Mas tarik nafas, yang maju tangan di atas apa tangan di bawah? Tangan di atas. Nah, iya, berarti salah. Poinnya itu saya bilang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue beruntung banget kehadiran seorang narasumber gue, tamu yang luar biasa. Akhirnya kesampaian juga kita bisa ketemu langsung sama Prof. Adera. Gue pengen banget manggil beliau ini Prof, karena memang pada intinya adalah di semua profesi itu pasti ada profesornya, Pak. Nah, beliau ini di dunianya ya dia profesornya. Apalagi di Indonesia, siapa lagi yang legend di dunia ini gitu kan, Bang Ade. Bang Ade sehat, Bang ya? Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan basa-basi kalau tanya ke Adera itu sehat apa enggak. Justru harusnya dia nanya ke kita, sehat apa enggak gitu aja. Bang, banyak banget Bang. Sebenarnya gue penasaran banget sama Bang Ade atau Beli Ade. Tentang, ini kan Bang Adera ini kan legend lah. Bisa dibilang legend di dunia ini. Bisa dibilang atlet iya, bisa dibilang pengusaha iya, banyak loh bisnisnya. Ada tempat gym, ada tempat restoran, dan lain-lain itu semuanya. Produk-produk dan brand-brandnya. Bisa dibilang, ya akademisi iya, pasti ya. Akademisi dan ini ya, dan memang expert di bidangnya. Sebenarnya kalau boleh pilih gitu Bang, Adera ini siapa sih? Lu pengen nih Bang, disebut siapa Adera itu gitu loh Bang. Ya sebenarnya apa aja sih nggak masalah ya. Tapi mungkin kalau kadang-kadang kalau secara pemaknaan ya, sebagai contoh misalnya seorang olahragawan gitu. Jadi kalau seorang binaraga gitu ceritanya. Saya ini kan bodybuilder lah kalau misalnya kita pakai terminologi bahasa Inggris ya. Nah jadi ada istilah yang orang bilang, if you're a bodybuilder katanya, you're not just a sportsman. Artinya kamu bukan hanya seorang olahragawan. You're not just a student katanya. Kamu bukan hanya seorang pembelajar kan gitu kan, karena kita terus kalau bisa menjadi student for life kan, selalu belajar terus. But you are also an artist katanya. An artist tuh maksudnya apa? Artis juga. Ya Pak. artis, tapi artisnya bukan dalam arti selebritis, bukan. Tapi artis tuh dalam arti ya, bahwa abang selebriti juga lah. Ya. Siapa yang nggak kenal abang itu? Itu pemaknaan orang juga lah. Saya nggak pernah main film, nggak pernah. Iya. Nggak pernah Bang ya? Saya nggak. Saya nggak pernah main film, saya nggak pernah main sinetron, nggak pernah. Nggak pernah saya. Saya benar-benar fokus cuma di olahraga saya aja. Tapi bantu orang bikin film abang? Enggak juga, saya nggak pernah. Saya nggak pernah berhubungan. Kalau tadi itu, iya, kalau itu cuma nggak dipublikasikan itu. Ya, Itu cuma kayak, ya. Iya. Jadi seorang pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu. Nah, kalau seorang anak fitness atau binaragawan, saya sering bilangnya fitness mania gitu. Jadi kita ini siapa sih? Oh, kita fitness mania. Jadi kayak ada orang motor mania, ada orang bilang apa gitu ya, mania gitu. Nah, ini ceritanya muscle mania gitu kita bilang ya, atau fitness mania. Itu adalah ketika kita menggunakan tubuh kita sebagai media untuk mengekspresikan karya seni kita. Nah, makanya kenapa kalau ditanya, jadi bahasanya, kalau secara profesi berarti kamu siapa dong? Saya adalah budayawan fisik gitu. Is a physical culturist. Nah itu bahasa yang paling tepat kalau menurut saya. Artis juga ya? Iya, jadi art seni. Iya, art seni maksudnya berkesenian menggunakan media tubuh. Wow. Jadi orang kan berusaha mengukirnya kan mungkin dengan pahatnya, ya dengan pahatnya di medianya di kayu, di batu gitu kan. Nah ini dengan pahatnya saya mengukirnya dengan badan saya. Tapi yang uniknya ketika saya mengukir badan saya, tanpa saya sadari, saya diintroduce atau diperkenalkan dengan pola hidup sehat. Dan akhirnya end up-nya apa yang terjadi yang saya syukuri,
kita bukan hanya bisa menjadi bodybuilding champion, but kita end up juga bisa menjadi health champion gitu. Artinya di badan yang bagus ternyata kualitas kesehatannya baik. Itu sebenarnya konsep daripada mens sana in corpore sano juga gitu. Dalam tubuh yang sehat terdapat perilaku yang sehat, jiwa yang kuat, itu sebenarnya lebih ke sana gitu. Jadi saya coba membuat satu berusaha untuk menjalankan pesan-pesan seperti zaman dulu ada istilah yang mengatakan muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Artinya orang yang berotot atau otot itu seharusnya tuh sinergis dengan namanya vitalitas dan kesehatan. Bodybuilding is important for nation building katanya. Jadi istilahnya kalau negara yang kuat itu kan berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat berasal daripada individu yang kuat gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk menjalankan itu, untuk saya pikir, iya ya kalau seandainya kita sehat ternyata atau kita kuat, ternyata kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan caranya pun juga sama. Bodybuilder give bodybuilding a bad name. Tahu nggak kenapa? Karena mostly bodybuilder are on drugs kan, anabolic steroids, growth hormone, performance enhancement drugs kan dipakai hanya sekedar mau gede. Nah itu yang tadi saya katakan kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Nah jadi kita jadi bodybuilder, yang penting gedein badan dengan menyuntikan hormon ke dalam tubuh kita atau memakai performance enhancement demi badannya supaya gede dan bagus. Tapi kalau kita seorang seniman, istilahnya kita nggak melakukan itu ini gitu. Dalam loh ini bro. Oke. Nah jadi kita bersyukur dengan sebuah teknologi sehingga sebuah batik itu bisa punya cetakan printnya yang rapi dan bagus dan cepat jadinya. Tapi kebetulan saya penulis batik gitu. Jadi batik tulis. Jadi otomatis lama bikinnya. Jadinya nggak serapi itu. Tapi kebetulan karena kecerdasan orang akan batik itu tinggi. Makanya apresiasinya lebih tinggi. Jadi lebih mahal. Tapi kecerdasan orang akan olahraga itu rendah, sehingga jadi saya nilainya jadi lebih rendah. Orang yang pakai drug steroid jadi seolah-olah yang jauh lebih diagungkan gitu. Emang Bang, gue potong dikit. Abang nggak pernah pakai steroid? Ya nggak boleh dong. Ya kan itu sama aja kayak seandainya kalau saya politisi ditanya, emang nggak pernah korupsi ya? Kalau bisa jangan melakukan hal tersebut, karena korupsi itu artinya kan mengambil hak orang lain. Nah jadi kalau seandainya saya melakukan korupsi terhadap diri saya sendiri, itu namanya korupsi kesehatan. Itu namanya kayak pakai anabolic steroid ya nggak nyambung sama saya. Berarti nilai tadinya Bang Ade ini masa nggak pakai steroid? Nilai artistrinya kan berarti hilang dong saya kalau kayak gitu. Saya kan harus tangan kosong. Jadi ilmu saya tuh ilmu tangan kosong. Jadi pertanyaan kepada diri saya adalah, apa yang saya bisa lakukan dengan tangan kosong saya? Saya yang tadinya lahir dengan 2,5 kilo waktu jadi bayi, umur 10 tahun 25 kilo, umur 16 tahun atau 14 tahun berat saya 55 kilo dengan tinggi 183. Saya bilang apa yang bisa saya lakukan buat saya punya badan yang lebih atletis? Buat apa yang bisa saya lakukan untuk punya badan yang dalam ceritanya, karena kan dulu kita semua senang ya kayak superhero, bentuknya berotot gitu ya kan, kayak Batman, Superman, kayak apapun juga. Simbolnya pasti itu. Iya, pasti simbolnya gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak saya lakukan, tapi saya lakukan dengan tangan kosong. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Makanya saya belajar tentang nutrisi, saya belajar tentang exercise, saya belajar tentang fisiologi, anatomi dan sebagainya. Jadi saya jadi ngerti dikit, ternyata kalau mau bikin badan bagus tuh dengan cara itu. Tapi yang bersyukurnya secara tidak sengaja, ilmu kesehatan jadi saya dapatkan gitu. Karena saya lakukan dengan cara bersyukur dengan cara yang baik dan benar gitu. Jadi bagaimana meminimalkan side effect, tapi saya mengoptimalkan side benefits. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan atau menjalankan yang namanya warisan daripada pola hidup sehat, yaitu kemandirian. Mudah dan murah, bukannya mahal dan susah dan tergantung gitu. Makanya kalau saya pakai obat berarti kan terjadi ketergantungan. Kalau saya pakai obat berarti terjadi kemahalan. Dan kalau saya kena side effect-nya daripada obat, terjadilah kesusahan. Karena kita harus sembuh gitu. Karena pakai obat itu menjadi complicated kan gitu. Bicara teknologi pun kalau memang itu dipaksa dengan obat atau drugs di tubuh itu, pasti alam semesta tubuh itu pun ada yang keganggu sistemnya. Betul. Kan? Badan kita memiliki kecerdasan untuk beradaptasi secara fisiologis menciptakan respon. Makanya disebut homeostatis kan gitu. Kecerdasan tubuh. Betul. Luar biasa memang Bang, alam semesta tubuhnya. Iya, Bang Adera ini kalau boleh gue tahu Bang, dulu awalnya, Abang ini kan orang Bali yang lahir di Jakarta. Iya, lahir di Jakarta ya.
Lalu besar di Jakarta. Besar di Jakarta, sekolah di Jakarta. SMP di sini ya, Sang Timur, SMA SMP Sang Kanisius. Timur, SMA Kanisius, kuliah di Satu Depok. alma mater kita di UI, Iya. tapi dia senior beliau. Bisa Bang? Iya, di hubungan internasional. Padahal jurusannya politik. Tapi siapa yang jadi politik? Pengen jadi politisi anak-anak teknik malah jadinya. Iya. Bang, akhirnya Abang terjun, kalau boleh memilih, akhirnya Abang memilih untuk terjun di dunia itu. Sebuah pekerja seni tubuh tadi kan? Ya, betul. Pekerja seni tubuh itu. Betul. Kenapa, Bang? Kenapa atau apa kira-kira awalnya dan akhirnya Abang menjadi menang banyak segala macam penghargaan, juara dunia, sebenarnya nggak ada apa-apa. Kayak kalau ini masalahnya kita ngomong di tahun 2023 kan. Oke. Padahal keputusan saya untuk melangkah di sini kan mungkin tahun 1983 misalnya gitu, atau 1984 gitu. Nah, bedanya kalau anak sekarang ini kan lebih kepada selalu semuanya serba pertimbangan. Pertimbangannya apa, considerationnya apa, kenapa saya mau memilih jalur ini, kenapa itu. Sedangkan saya dulu kan nggak ada sama sekali. Nah, jadi siapa yang memandu saya? Jawaban saya yaitu tadi, istilahnya bahwa saya hanya menjalankan sesuatu yang saya sukai, itu doang gitu. Jadi mungkin kalau sekarang bisa dimaknai sebagai live with passion misalnya, atau saya bilang fitness with passion gitu bagi saya. Jadi saya emang karena senang olahraga aja gitu doang. Lalu ketika saya senang olahraga, ya udah saya jalankan olahraga itu dengan baik dan benar, harapannya gitu doang. Nah, ketika nanti akhirnya jalan tersebut, perjalanan ini mengarahkan saya kemana-mana, itu hanya dampak sampingnya aja, konsekuensinya lah gitu ya. Jadi ketika saya menggeluti sesuatu dan akhirnya saya berhasil misalnya dimaknai sebagai misalnya kayak juara gitu, bertanding kan, pas juara taunya ternyata mendapatkan apresiasi, penghargaan. Dari penghargaan itu memungkinkan saya untuk misalnya kayak sekarang kegiatan saya misalnya membuat sarana fasilitas olahraga misalnya. Itu kan lebih kepada kayak konsekuensi yang saya dapat gara-gara saya melewati jalan tersebut. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya kan beda kalau misalnya pertanyaan itu kayak saya sekarang ceritanya saya adalah seorang bintang film gitu, atau saya adalah seorang pengusaha sukses atau apa, mungkin orang bisa nanya ini perjalanannya kemana gitu. Kalau saya kan sebenarnya nggak ada perjalanan, ya memang udah itu aja. Ngalir gitu aja? Ya bukan ngalir, tapi hidup saya emang dari dulu emang di dunia ini gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu monoton gitu. Tapi dari kata monoton itu sebenarnya itu monotoni itu. Dari kata monotoni itu sebenarnya itu tuh sebenarnya jawaban daripada sebuah ketajaman gitu, ketajaman atau kesuksesan gitu. Karena kalau nggak monoton nggak bakal tajam gitu. Paham nggak maksudnya? Repetition magic power itu ya? Iya, repetition is a mother of skills gitu. Ya, tapi bukannya bodoh dalam arti laler mau keluar dihajar terus kacanya lama-lama dianya ya mati gitu ya. Tapi membayangkan lebih kepada analoginya kayak batu diasah akhirnya menjadi berlian, maksudnya itu gitu. Ya, jadi konsistensi juga betul. Itu raja Bang ya, konsistensi itu ya. Iya, jadi konsistensi atau dedikasi itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dari fondasinya yang disebut yang namanya pemahaman. Jadi pemahaman adalah fondasi daripada kedisiplinan. Pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Pemahaman adalah fondasi daripada konsistensi gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk mengisi arti dan makna setiap daripada apa yang saya lakukan. Benar gak sih saya lakukan ini karena panggilan hati saya? Karena kalau Mas tahu kan ini berdasarkan statistik aja kita bilang katanya. Lebih dari 70% orang menjalankan pekerjaannya bukan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebutuhan. Bukannya salah, tapi memang itu yang terjadi faktanya. Jadi 70% orang menjalankan, bisa jadi misalnya, saya jadi anggota DPR gitu misalnya, atau saya masuk ke dalam partai politik misalnya. Ternyata bukan karena panggilan hati, tapi karena merasa, oh itu ada opportunity, ada kebutuhan yang saya harus penuhi, dan kebetulan I'm good in that area, ya udah dijalanin aja. Tapi mungkin jangan-jangan hatinya mungkin bisa jadi nggak di sana, bisa aja. Tapi ada yang orang datang di sana memang karena panggilan hatinya, silahkan aja. Nah, jadi maksud saya tuh bisa terjadi orang yang menjalankan bukan karena panggilan hati tapi karena panggilan kebutuhan, bisa jadi sukses juga nggak? Bisa. Ada yang menjalankan karena panggilan hati bisa jadi nggak sukses, ada juga gitu. Tapi memang kebetulan kalau saya bersyukur, ibaratnya dari dulu saya emang jalanin karena panggilan hati gitu. Jadi dari dulu ya memang di olahraga. Kalau ditanya ibaratnya kayak tadi kan, misalnya kayak mungkin
ke dunia hiburan ya, kayak misalnya sinetron, film atau apa, kebetulan memang saya nggak ke sana gitu. Bukannya tidak ada kesempatan, Pasti tapi banyak nawarin abang kan? ya kesempatan ada, cuma maksud saya lebih kepada kalau di hati saya cuma bilang kebutuhan industri hiburan terhadap saya itu tidak sebesar kebutuhan industri kesehatan terhadap saya gitu. Maksud saya gitu. Makanya jadi saya pikir saya tahu diri aja gitu. Apa gunanya saya ada di sebuah industri hiburan yang pada kenyataannya teman-teman saya jauh lebih menghibur daripada saya gitu. Tapi nyoba sekali 2 kali nggak pernah? Nggak mau, Bang? Ya itu tadi kayak saya bilang, saya tahu diri untuk saya bilang mungkin saya nggak usah aja, nggak perlu nyoba kan gitu ya. Menurut saya mungkin nggak merasa penting atau nggak merasa perlu? Bukan gitu nggak ya? merasa penting, nggak punya kemampuan lah mungkin tepatnya gitu. Tepatnya itu. Kalau saya punya teman misalnya Dedi gitu, Dedi dari dulu saya temenan sama dia gitu ya. Saya sebagai temannya aja merasa terhibur gitu dengan dia gitu, dengan gayanya dia gitu. Jadi iya, jadi menurut saya dia punya potensi itu. Dulu ada Agung Hercules. Dia kayak seperti adik saya lah, dia juga. Saya sehari-hari itu merasa terhibur sama dia. Gitu. Jadi saya pikir cocok gitu dia ada di dunia itu. Dunianya cocok. Kalau saya ada di dunia nggak nyaman itu, abang lah, kira-kira gitu ya di bukan situ ya? sayanya nggak nyaman, tapi mungkin saya tidak bisa memberikan nilai tambah gitu. Itu Dengan aja. nama besar Aderai? Ya enggak lah. Nggak mau juga. Ya, enggak. Nah, Bang, ada orang yang berangkat, Bang. Nah, dulu kan kita sempat juga nge-gym kecil-kecilan, Bang, nge-gym, tapi nggak pernah pakai suplemen. Iya, nggak Ya, perlu makan juga. dada ayam aja lah, terus paling nggak bagus, malah bagus loh. Jadi, ada kan 2 karakter biasanya, Bang. Orang yang berangkat dari kurus, sama orang yang berangkat dari gemuk. Betul. Dulu abang pertama kali nge-gym, abang berangkat dari yang mana dulu? Dari kurus. Dari yang kurus? Dari kurus paling lebih gampang sebenarnya. Karena ketika kurus kan latihan, ototnya jadi naik. Kalau dari gemuk dia mesti kurus dulu, baru nanti habis itu baru bentuk ototnya. Jadi lebih panjang dia prosesnya, karena dia masih ada dalam tanda kutip ceritanya punya dosa ketika komposisi tubuhnya kadar lemaknya meningkat gitu. Oh, pantes. Gitu Bang emangnya? Iya, jadi lebih berat pasti kan. 2 kali kerja dia 2 bakar kali dulu kerja. lemaknya, Betul. baru dibentuk ototnya. Iya, betul. Nggak bisa simultan, Bang? Simultan bisa aja, cuma ototnya biasanya tidak terlihat dengan jelas ketika kehadiran lemak kan. Iya, betul. Kan banyak nih, Bang. Sekarang ini orang-orang semua mau serba instan, Bang. Yang mau kurus itu ada yang mau pakai operasi gitu, Bang ya. Ada yang suntik lemak. Iya. Terus ada banyak banget macam-macam teori teknologi itulah yang sekarang ini terjadi gitu. Gimana pandangan Abang soal itu, Bang? Ya itu makanya tadi yang saya katakan, jadi ketika kita mau cantik satu, lalu kita mau kuat, bahkan secara performa gitu ya, termasuk performa seksual sekalipun. Lalu kita juga mau sehat, lalu kita juga mau berotot misalnya, atau kita mau langsing misalnya. Jadi itu cantik, langsing, berotot, sehat, kuat, dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan itikat kita, maunya seperti itu. Nah, waktu kita mau memenuhi keinginan kita untuk mendapatkan kelima itu, atau salah satunya itu, kita sebenarnya dihadapkan dengan 2 pilihan. Jadi pilihan pertama yaitu adalah apa yang bisa saya cari dari luar diri saya untuk saya bisa mendapatkan itu. Atau apa yang bisa saya cari dari dalam diri saya untuk mendapatkan itu. Nah, jadi satu go without, yang satu go within. Nah, jadi ketika kita go without, berarti kita membutuhkan teknologi di sana. Butuhkan expertise, butuhkan yang namanya informasi dan pengetahuan yang macam-macam. Nah, kebetulan kalau kita go without, kita cuma butuhnya sesuatunya yang benar-benar murni dari ulah perilaku kita. Nah, jadi bersedia gak merubah ulah perilaku kita? Dari yang gak senang gerak, jadi harus gerak. Nah, gerak itu. Ya, gerak terbagi atas apa? Ada gerak badan, itu berarti olahraga. Ada gerak makan, berarti itu pengaturan pola makan. Gerak mulut ya, pengaturan pola makan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita? Sumbernya, penyajiannya, jadwalnya, jumlahnya harus disesuaikan dengan kondisi kita. Ada yang namanya gerak pikiran dan gerak nafas. Itu juga karena berpengaruh dengan satu sama lain saling terkait. Ketika kita berpikir sesuatu, nanti nafasnya seperti apa. Kebalikan ketika kita take care nafas kita, nanti pikirannya jadi lebih nyaman. Nah, jadi gerak pikiran, gerak nafas, gerak badan, dan juga gerak mulut kita itu adalah salah satu requirement, persyaratan kita untuk bisa mendapatkan yang itu tadi. Sesuatu mau tadi, cantik, mau sehat, mau kuat, mau apa.
Yang mahal apa di sini? Yang mahal adalah niat dan motivasi. Kemauan tadi ya Bang ya. Nah, kebalikannya kalau yang di luar tadi yang mahal adalah apa? Yang mahal adalah biayanya. Tinggal dikonversi, lu mau pakai biaya atau mau pakai... Iya, Iya, tapi ada tapinya juga. Oke. Tapinya adalah ketika yang di luar tadi mewariskan ketergantungan, karena biasanya jadi harus terus-menerus. Kebalikan yang di dalam mewariskan kemandirian. Oke. Yang di luar mewariskan mahal dan susah kalau kena dampak sampingnya. Kebalikannya yang di dalam mewariskan mudah dan murah. Oke. Yang di luar mewariskan side effect, yang di dalam mewariskan side benefits. Iya, iya, iya. Jadi kalau bahasa sederhananya mungkin di satu sisi menyenangkan ya kalau kita punya materi, punya prestasi, punya reputasi yang lebih baik untuk membuat kita bahagia. Tapi uniknya ketika orang udah dapetin condition of living-nya segitu banyak, tapi kita masih sering bilang kita kok kosong ya, aduh kok kayak kurang bahagia gitu. Nah akhirnya orang bilang, oh kalau saya cari ke dalam kebahagiaan itu dengan memperkaya perbendaharaan saya akan rasa bersyukur yang lebih tinggi dan sebagainya, berfokus kepada apa yang saya punya dibandingkan dengan apa yang saya tidak punya, kok saya jadi merasa kaya ya gitu. Nah jadi sekali lagi itu hak masing-masing orang untuk memilih mau keluar atau ke dalam gitu. Nah kebetulan ilmu yang saya geluti itu adalah ilmu yang ke dalam itu tadi. Jadi ilmu mudah dan murah itu gitu. Sebenarnya dibilang murah kita bisa berdebat Bang. Nggak murah itu Bang, itu mahal. Iya mahalnya kan mahal. Intangible itu Bang. Iya mahalnya itu kan mahal niat dan motivasinya. Itu mahal loh Bang. Iya. Bagi sebagian banyak orang ya, yang itu juga mahal duitnya sekali. banyak, mahal banget itu barang. Ya, Kata orang, dia. mending gue bayar aja lah. Tandanya kan itu lebih murah dibanding niat dia. Betul. Kan gitu Bang. Betul. Dia menghargai value itu Iya, kan. betul. Dan karena tapi bagi orang yang nggak punya uang nggak ada pilihan lain. Jadi makanya kayak saya mungkin udah fasih dalam tidak punya uang. Jadi saya mau nggak mau memang harus pilih yang mandiri gitu. Karena bagi saya dengan kemandirian menurut saya lebih ini. Ya, wow, ini dalam lagi gerak pikiran, ini buat memotivasi diri, akhirnya menciptakan hormon yang baik gitu-gitu. Iya betul. Jadi kalau berbicara yang namanya kalau istilahnya komando badan terhadap imunitas naik atau turun kan. Jadi kalau kita berbicara sistem arsitek kekebalan tubuh kita kan, kita kan di situ ada innate immune system, imun sistem bawaan kita, ada adaptive immune system, imun sistem bawaan, ada tadi yang Mas Vasco bilang yang gut bacteria, microbiome ya namanya. Nah itu semua uniknya kalau di dalam sistem arsitek kekebalan tubuh kita, palang pintunya itu sistem syaraf masalahnya. Nah sistem syaraf itu kita kenal sebagai yang namanya persepsi. Dia komando center yang akan mengirim signal kepada di sel-sel di dalam tubuh kita itu untuk 1A, tumbuh dan berkembang, which is rest and digest modenya. Atau untuk kabur dan pergi, atau fight or flight modenya sehingga akhirnya berproteksi selnya. Jadi yang satu tumbuh dan berkembang akhirnya imunitas naik, yang satunya lagi karena merasa terancam imunitasnya akan turun. Nah jadi kalau kita didominasi oleh stress response, otomatis yang terjadi adalah badan akan berproteksi. Ketika kita didominasi oleh relax response, maka yang terjadi adalah badan akan tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa peran nafas menjadi penting. Itu tadi yang saya bilang sebenarnya. Apa sih sebenarnya, kalau orang ngomongin merokok, itu kan selalu orang ngomonginnya kan keburukan daripada merokok. Tepat sekali. Memang kandungan yang ada di dalam rokok mungkin menjauhkan kita pada kesehatan. Tapi pertanyaan saya, emangnya yang ngerokok orang bodoh semua? Orang pinter juga merokok. Orang pinter juga, ibaratnya mau S1, S2, S3, mau profesor juga masih ngerokok juga. Pertanyaannya, kan kita mestinya, nah kebetulan kalau saya senang menyelidiki gitu, karena saya tuh senang, iya karena saya pengamat kesehatan. Jadi kalau kita bilang suruh orang jangan merokok, dengan bilang bahwa ini loh bahayanya, saya yakin itu orang nggak mau dengerin saya pasti. Dia betul. Pasti akan tetap merokok. Tapi seperti saya bilang tadi, kelaparan terbesar itu adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman. Tapi kelaparan dan kehausan terbesar adalah kelaparan dan kehausan akan arti dan makna. Nah jadi saya harus jelaskan kepada mereka yang merokok untuk saya bilang, tahu nggak kenapa teman-teman yang tidak merokok yang sering menjudging atau menghakimi orang yang merokok karena dianggap dia tidak peduli dengan kesehatan. Saya bilang salah. Mereka semua peduli dengan kesehatan, cuma mereka masih tetap merokok. Pertanyaannya justru kalau kita mau cerdas, kita buat satu investigasi. Kenapa ya orang kok tetap merokok? Jawabannya adalah apa? Karena ternyata merokok ada manfaatnya. Nah, kan bingung. Merokok ada manfaatnya? Iya, merokok ada manfaatnya. Nah, orang tanya lagi, gimana merokok ada manfaatnya?
Kan begitu kan orang tanya kenapa merokok ada manfaat? Karena merokok melibatkan nuansa yang namanya pranayama. Nafas. Prana artinya energi. Yama adalah we are taking charge of our life energy. Jadi ternyata yang dilakukan oleh orang merokok adalah apa? Dia punya sebuah sistem yang membuat dirinya tanpa dia sadari, ini kecerdasan secara biologis. Jadi dia lagi keki, lagi kesel, lagi misalnya Mas Fasko lagi rapat di ruangan gitu, lagi mau memutuskan peraturan atau perundang-undangan apa, tiba-tiba aduh nggak bisa mikir udah apa, kan keluar. Iya, iya. Pas giliran keluar ngerokok. Iya, iya. Pas giliran ngerokok tiba-tiba saya dapat ide. Iya, Dia iya, langsung masuk lagi ke dalam pertanyaannya, kenapa dia bisa dapat ide di luar Jadi dibandingkan ngerokok tuh ada manfaatnya, Bang? Ya, ini dengerin Betul, dulu. Saya cuma mau bilang karena yang terjadi waktu dia tidak merokok, nafasnya dia pendek dan cepat. Iya. Maka yang teraktivasi adalah modenya fight or flight. Which is itu adalah sympathetic nervous system, stress response. Oke. Ketika dia keluar, apa yang dia lakukan sama seorang perokok? Oke. Stres. Tarik. Jadi tadi nafas dia kan ya Oke. dengan ngerokok. Jadi durasi tadi yang tarik nafas 2 detik, turun 1 detik. Ditarik sama aktivitas merokok, 3-4 detik, buang 4-5 detik. 3-4 detik, buang 4-5 detik. Apa yang terjadi? From sympathetic nervous system to parasympathetic nervous system. From stress response to relax response. Jadi yang terjadi ketika ternyata gerakan nafas kita itu adalah kan gerakan pikiran kita. Gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Jadi the movement of our breath ternyata is the movement of our thoughts and the other way around. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita lagi Dapat aja lu, Bang. Ini kesana mikirnya gitu loh. Iya enggak, maksudnya Gila. saya maksudnya belajar itu cuma mau tahu kenapa orang merokok kan itu, Iya, makanya iya, saya iya, bilang iya. ternyata yang terjadi adalah kemampuan dia mem-create sebuah sistem untuk merubah yang namanya stress response menjadi relax response itu ternyata terjadi pada saat merokok. Jadi waktu dia merokok, makanya otomatis si persepsi yang menjadi komando center, makanya tadi saya bilang badan tubuh manusia is a walking ecosystem of germs itself. Ya. Badan kita adalah kumpulan daripada kuman yang dibalut oleh kulit. Bedanya kuman di badan kita sama di rumput ini atau di luar diri kita adalah di luar itu kuman itu nggak ada komandonya. Tapi di dalam tubuh kita kuman itu yang jumlahnya triliunan, itu ada komandonya. Komandonya satu, yaitu adalah siapa? Yaitu adalah si persepsi kita. Nah, ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita, otomatis Wow. yang terjadi adalah apa? Otomatis sel akan berproteksi. Nafas kita pendek dan pelan. Iya, iya, iya. Pendek dan cepat. Tapi ketika kita merokok, apa yang terjadi? Nafas kita menjadi panjang dan pelan, mendadak persepsinya berubah, mindsetnya menjadi lebih rileks. Pada saat itu, apa yang terjadi? Dari stres, respon yang berproteksi, akhirnya menjadi relax respon. Makanya kenapa orang bilang merokok paling enak abis makan. Karena waktu abis makan ditambah sama merokok, badan mencerna makanan lebih bagus. Itu kan udah secara alami. Nah, saya kalau mau terusin lagi, intinya saya cuma mau bilang sama teman-teman yang merokok, lanjutkanlah merokok, nggak ada masalah ya. Silahkan aja. Ada nggak apa-apa. manfaatnya rokok Iya, itu, ada Bang? manfaatnya, nggak ada masalah. Cuma tipsnya cuma satu aja, tolong apinya jangan dinyalakan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi, ya jadi, jadi, ya, Apinya kan dinyalakan. ya itu dia problemnya. Saya ketika apinya dinyalain, akhirnya kan problemnya permasalahan tar Yang dan lain sebagainya jadi kena diganti-gantiin. gitu ya Iya, kan. iya, iya, Nah, iya. tapi maksud saya di sini saya cuma mau cerita bahwa ternyata budaya tarik dan buang nafas itu adalah budaya yang sangat baik yang bisa berkontribusi terhadap kesehatan. Oke, oke, Makanya oke. kenapa orang merokok merasa nyaman. Nah, uniknya, sekarang ada sebuah fenomena ketika shifting from smoking to vaping itu mulus gitu. Karena apa? Karena aktivitas tarik dan buang nafasnya nggak ditinggalkan. Paham nggak, Mas, maksudnya? Oke. Nah, cuma problemnya adalah kalau istilahnya orang bilang escaping from one nasty thing to another nasty things gitu. Cuma yang satu adalah known nasty things Ya. gitu. Yang satu lagi di unknown nasty thing. Iya, 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 Jadi iya. karena kita belum tahu efeknya daripada si vaping gitu. Iya, Karena iya. kan belum
ada pembuktian karena kan mesti nanti taunya baru ke depan nanti gitu. Iya, karena rokok udah ada Kalau dari zaman rokok Nabi. udah dari zaman kapan udah Iya, tahu ada gitu. gitu Oh, ya. impact-nya apa, penyebabnya apa gitu. Tapi poin saya di sini maksudnya teman-teman ngerti kan. Jadi Iya, bahwa iya, sebenarnya oh iya ya benar juga. Saya bahkan sering ya Mas ya ngajakin teman-teman karena saya suka nih urusan kesehatan ini. Saya bilang, "Bro, pernah nggak bro ngerokok ya? Coba apinya jangan dinyalain." Tapi waktu dinyalain ceritanya pas satu batang rokok saya tanya sama teman saya. Itu habis berapa kali tarik dan berapa kali buang. Jadi kan buang, tarik, buang. Saya tanya habis berapa kali. Dia bilang kalau nggak salah jawaban dia itu di sekitar antara 9 sampai 12. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kira-kira di sekitar segitu. Nah sekali waktu saya bilang, bro pernah nggak sekali waktu iseng aja. Jadi bukannya mau main-main atau apa enggak. Ini cuma kayak membuat eksperimen aja saya bilang. Boleh nggak bro ngerokok ya? Pegang aja rokoknya, apinya jangan dinyalain. Tapi bro acting tapi yakin gitu. Jadi bukan bercandaan. Acting aja, jadi sambil ngapain gitu. Acting aja kayak seolah-olah ngelakuin itu tetap. Tapi apinya jangan dinyalain, saya bilang. Nah pertanyaan saya, kalau bro ngelakuin itu selama 12 kali, tadi 9-12 kali tarik dan buang nafas, pertanyaan saya, tingkat kenikmatannya itu turun berapa persen? Paham nggak Mas? Nah itu saya tanya, tingkat kenikmatannya turun berapa persen? Nah yang surprisingly teman saya jawab, dia bilang, ya turunnya sih ada kali ya 30-40%. Tapi berarti masih dapat nih kenikmatannya 60%. Saya bilang, iya dapat. Saya bilang, oke banget deh kayak gitu ya. Berarti oke banget. Ya berarti, oh iya benar. Berarti teori itu works, benar. Iya, berarti teori itu works. Jadi ternyata jawaban daripada kenikmatan merokok itu sebenarnya di dalam pengaturan tarik dan buang nafasnya ketimbang daripada kita ngambil itu. Makanya kenapa ketika dia bilang, saya cabut ya rokoknya ya, saya ganti ya, saya kasih vaping atau saya kasih teknologi lain. Kita nggak kenapa-napa. Nah makanya saya bilang ya saya berharap mudah-mudahan ke depannya teknologinya makin canggih lagi sehingga side effect-nya bisa jadi lebih sedikit gitu. Gila. Bang, itu kan sebenarnya teorinya seperti kayak kita apa ya namanya? Yang tadi Abang bilang kita membakar dari kemauan kita membentuk tubuh atau kita dengan supporting teknologi kita membakar lemak dari luar atau operasi itu. Sama istilahnya rokok itu ya, tapi itu ada hal negatifnya, eksternal, faktor eksternal kan. Betul. Ini faktor internal dari tubuh kita. Iya. Rokok itu juga ada manfaatnya. Iya, kita pakai rokok sebagai tools. Iya, sebagai tools. Makanya kenapa kalau rokoknya kita nggak jadiin tools? Kalau nggak kita bakar gitu. Iya, kita nggak jadiin tools. Kita nggak pakai rokok. Tapi kita mau dapetin kebermanfaatannya. Tuh. Teman-teman berzikir sama juga, teman-teman ngaji sama juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, nah teman-teman juga mantra kalau namanya bermantram gitu. Atau bahkan kita cuma sekedar misalnya ha ilallah dilanjutkan terus-menerus terjadi yang namanya sebuah keteraturan dalam bernafas. Dapat manfaat rokok di situ. Iya, betul. Makanya sebenarnya kebermanfaatan dari berkesenian pun juga seperti itu saya lihat. Ternyata keteraturan dalam bernafas itu menjadi kuat gitu. Nah makanya kenapa yang cara paling gampang nih Mas. Sekarang gini, boleh gak Mas kok tangannya di atas, ya satu lagi di bawah di perut. Nah sekarang saya minta Mas tarik nafas coba. Tarik aja, tarik, buang lagi. Oke, sekali lagi tarik, buang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, waktu Mas tarik nafas, yang maju tangan di atas apa tangan di bawah? Tangan di atas. Ah iya, berarti salah. Poinnya itu saya bilang. Jadi waktu Mas tarik nafas yang maju dadanya, itu pada saat itu Mas sedang mengaktifasi yang namanya stress response, bukan relax response. Tapi ketika Mas tarik nafas yang maju coba perutnya bisa gak? Nah tarik, buang. Iya, tarik, buang. Tarik, buang. Relax response yang maju. Wow. Nah kalau mau tahu pas lagi ngerokok nanti, diem aja, nggak usah lihat, gini aja. Tapi mainnya di perut, Bang. Udah nggak usah diajarin, itu udah. Makanya kenapa merokok itu merileksin, makanya rokok itu menyenangkan gitu. Karena rokok tanpa kita sadari dia melakukan hal itu dengan sendirinya. Gitu. Dia udah ngajarin kita bernafas secara natural. Makanya kayak penyanyi-penyanyi pun kita banyak diajarin juga latih vokal perut gitu kan pakai. Betul. Bukan pakai vokal dada, bukan pakai nafas dada. Iya. Kalau nafas dada untuk kalau kita mau bench press gitu, Mas siap ya push up-nya 100 kali. Jadi oke siap gitu. Jadi buat aktivasi stress response, which is stress by design kan waktu kita melakukannya.
Tapi pada saat kita mau tidur, kita nggak boleh pakai nafas dada, nggak tidur-tidur nanti. Jadi melatoninnya turun, kortisolnya naik gitu, makanya nggak bisa ini. Wow, ini berharga banget sih ini informasi ini bro, parah. Bang, gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang akhirnya apa namanya insomnia. Ini sebenarnya faktor utama tuh di nafas itu. Di nafas, betul dong. Iya di nafas. Nah, kita nafas itu sebenarnya kalau teman-teman tahu tanpa kita sadari itu kan 23.000 kali kan sehari. Kalau teman-teman boleh ngecek lagi ya, kita dalam 1 menit kita bernafas berapa kali. Itu orang normal yang biasa, itu nafas tuh 20 kali. Tapi padahal kalau seandainya kita mau pay attention, ini ceritanya kita balikin lagi. Gue jadi mikir harus nafas di perut ya tadi. Iya kayak saya aja misalnya sekarang habis satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Saya pasti kayak gitu. Nah caranya gampang kalau nafas biar gampang, biar inget, caranya tuh teman-teman gini aja. Jadi pas tarik nafas, teman-teman gini. Buang nafas, turunin perutnya. Buang nafas, turunin perutnya. Tarik nafas, perutnya dimajuin ke depan. Buang nafas, perutnya dimundurin. Jadi arch isi back, balon perut istilahnya round back. Udara isi. Enggak, sebenarnya hanya cuma mau ngajarin kayak movementnya itu. Jadi arch back, round back, arch back, round back. Jadi pada saat kita tarik nafas, otomatis perutnya kita yang maju. Jadi bayi lagi tidur. Misalnya Mas ada anak lagi kecil kan gitu, begitu dia pas lagi tidur, pas dia tarik nafas, perutnya naik, turun lagi. Kucing lagi tidur kita lihat kan, atau anjing pas kita lihat tarik nafas, naik. Itu berarti relax respon yang sedang teraktivasi. Wow. Gitu. Nah, jadi maksud saya kadang-kadang pay attention terhadap nafas kita itu juga sebenarnya membantu kualitas kesehatan kita juga. Karena artinya apa? Sebagai command center kita, persepsi itu, si nervous system itu, dia yang akan ibaratnya mengirim signal kepada tubuh kita, ayo tumbuh dan berkembang, ayo kita harus lebih kuat. Makanya hal itulah teman-teman sekalian yang saya sangat tidak setuju dengan apa yang terjadi di musim infeksi ini ketika demi pertimbangan kewaspadaan, demi ceritanya self-important. Pakai gitu? Enggak maksud saya terjadi yang namanya fear mongering kan. Fear mongering itu artinya promoting fear. Kepada masyarakat misalnya hati-hati loh. Misalnya contohnya, itu di satu gang kita itu meninggal semua. Karena itu di rumah sakit ini apa ini. Bisa aja karena apa aja maksudnya. Atau misalnya kita ngomong yang sederhana misalnya kayak itu di ada bakteri baru muncul gitu ya. Di perempatan Taman Alfa Indah itu kemarin ada orang dibacok loh gitu. Kan niatannya kan baik, kita mau kasih tahu kewaspadaan kan. Tapi kan teman kita jadi takut kan. Nah, ketika kita menawarkan kewaspadaan jaketnya, tapi kita ngajak dia untuk takut, setiap kali dilewatannya dia pasti takut terus kan. Otomatis tubuhnya dia nggak tumbuh dan berkembang. Yang ada kita malah ikut berkontribusi terhadap pelemahan imunitas dia. Makanya kenapa kayak saya bilang, bayangin aja waktu musim infeksi kan kalau kita nonton TV, berita, itu kan semua kan cuma takutan. Iya, adakah keseimbangan ketika nanti bercerita tentang ibaratnya hey, dari misalnya 500 yang terjangkit, mungkin yang meninggal misalnya ada 10 orang. Tapi ternyata ada 490 orang yang sembuh loh. Apa yang dilakukan sama orang yang sembuh? Oh, ternyata dia karena rajin olahraga. Oh, dia bermandi sinar matahari gitu. Oh, ternyata dia rajin sholat loh. Ternyata dia pola makannya ini. Oh, ternyata dia kurangi goreng-gorengan atau apa. Nah, itu kan bukankah itu menguatkan hati kita juga? Nah, maksud saya di sana gitu. Nah, jadi salah satu alasan saya waktu saya membuat atau menghidupkan si Dunia Aderai di YouTube channel itu, saya hanya ingin membuat sebuah keseimbangan aja gitu. Bahwa saya bilang, saya juga mau akan berkontribusi untuk menguatkan hati orang gitu. Karena pada kenyataannya, hati kita udah dilemahin terus setiap hari kemana-mana. Ketemu temen ceritanya musibah. Walaupun faktanya nonton TV, berita yang begitu sepi dibanding berita yang nakutin gitu bang. Iya, faktanya kan begitu. Iya, karena konflik kan jauh lebih menarik. Rame, gitu iya, ya. betul. Yang manfaat malah ditinggalin. Betul. Jadi kalau ibarat sebuah berita itu dari 500 orang yang misalnya terjangkit gitu, 490 orang yang sembuh, 10 orang yang meninggal, kita seneng akan meliput 10. Yang 10 yang meninggal kan gitu. Iya. Karena yang meninggal itu penuh dengan drama dan konflik dan sebagainya, itu jauh lebih menarik secara beritanya. Makanya kenapa saya bilang tadi, sebenarnya kita nggak bisa salahkan media. Karena alam daripada media memang alamnya adalah konflik, gitu. Dan konflik itu relate ke apa? Konflik itu relate ke kualitas sebuah cerita.
kualitas sebuah cerita relate ke rating, rating relate ke sponsorship. Jadi kita nggak bisa bahas kayak gitu. Harusnya tetap dibuat dari diri kita sendiri, Betul. jaga pagarnya, informasinya kayak gimana. Iya, makanya itu tadi dari saya semua bilang. faktor kesehatan itu banyak berdampak kemana-mana ya Bang ya, pemikirannya jadi Bang ya? Iya, justru itu maksud saya. Nah, salah satunya makanya saya bilang cara pandang itu menentukan sekali gitu. Menarik banget loh Bang. Bang Ade akhirnya pada saat COVID itu bikin YouTube Bang ya? Iya. Gue nikmatin konten Abang nih. Ya, maksudnya makasih. menarik, teman-teman coba dicek deh ke YouTube-nya Bang Ade yang belum subscribe, di-subscribe deh. Tapi poinnya adalah ini banyak banget unsur kebermanfaatan dibanding dunia-dunia yang 10 tadi, apa yang dunia yang menakutkan tadi. Iseng-iseng. Tapi memang kadang-kadang gue lagi mauan habis nonton ini kan, nonton kontennya Bang Ade. Gue harus nih, pokoknya harus gue ini nih. Niatnya hilang lagi Bang. Iya. Iya nggak apa-apa sih. Gimana Bang cara kita bangkitin niat buat konsisten? Sebenarnya itu sebenarnya kayak konsep belajar sih sebenarnya. Jadi konsep belajar ada yang orang bilang adalah dengarkan, pahami, lalu jadikan kebenaran baru. Jalanin gitu ya? Ya, jadi step nomor 1 adalah dengarkan dan hafalkan. Okay. Step nomor 2 adalah pahami. Dan step nomor 3 jadikan kebenaran baru. Nah, saya kasih contoh ya. Pertama, dengarkan dan hafalkan. Kalau kita olahraga, kita membakar 1 menit 5 kalori. Kalau kita makan martabak manis, kita makan 1 potong 300 kalori. Dengarkan dan hafalkan. Bener kan? Dengarkan dan hafalkan. Oke, kalau 1 menit saya olahraga, membakar 5 kalori. Kalau saya makan martabak manis 1 potong 300 kalori. Berarti kalau 1 menit saya membakar 5 kalori, berarti 1 jam saya membakar 300 kalori. Bener kan? Kayak gitu kan? Nah, berarti 1 martabak manis berarti saya ngutang 1 jam. Bener dong? Iya. Cuma kebetulan saya makannya setengah loyang. Nah kan gitu kan masalahnya kan. Ya berarti kan berapa potong kan? Berarti kalau makan setengah loyang, dia berapa potong? Misalnya ada 9 potong atau 10 potong. Berarti kita tahu berarti saya ngutangnya 10 jam. Nah kan berarti kan rugi bandar. Udah tahu kan kayak begitu. Ibaratnya, nah ini gimana caranya? Saya makan udah 10 ya kan? Berarti saya mesti 10 jam olahraga. Mau sampai kapan saya nggak kelar-kelar? Makanya dari six pack jadi six man perutnya. Kan begitu kan? Jadi dari situ baru jadi ngerti. Oh iya, oke. Akhirnya dia bilang, oke. Berarti 1 martabak manis 300 kalori. 1 jam olahraga 300 kalori juga. Wah, berarti kalau pas giliran dikasih martabak manis, berarti kayaknya saya mesti hati-hati untuk makan terlalu banyak nih. Karena saya tahu tiap kali saya makan sejam. Nah, disitulah saya punya step berikut. Jadi ya? Okay. Bukan maksudnya step 1 kan udah hafal. 300 sama 5 kalori. Step 2 berarti saya udah paham. Oh, oke, paham nih, ngerti. Jangan ngerti doang dong gitu. Iya, ngerti. Udah ngerti ini, udah paham. Step ketiga apa yang terjadi? Besoknya datang lagi ke rumah temennya. Sama temennya baru beli terang bulan. Ya kan, ditaruh di situ. Habis itu dia senyum-senyum gini. Oh ya, Bro Vasco nggak makan. Iya. Oke, ntar gue makan. Buruan Bro, makan. Gila lu, biasanya kalap gitu, gue punya habis. Bener kan, kayak gitu kan. Udah itu, tiba-tiba Bro bilang, iya, nggak apa-apa, gue makan 1 aja, udah cukup. Tumben ya, lo kok tumben sih sekarang jaim banget, lo nggak makan? Nggak apa-apa Bro, santai aja, santai. Pertanyaannya, kok bisa santai? Kok bisa nggak semaruk kayak sebelum? Jawabannya adalah apa? Ya, karena kita sudah memahami pada saat itu, informasi itu menjadi kebenaran baru bagi saya. Jadi akhirnya dia nyantai aja. Iya Bro, ntar santai aja nggak apa-apa. Pertanyaannya, Bro Vasco ngerasa ngerasa berkorban nggak makan itu? Enggak. Ngerasa terpaksa nggak jadi nggak ngabisin ini? Enggak. Lo nggak ngerasa sayang nih nggak dihabisin? Enggak juga, biasa aja. Kenapa? Karena sudah punya kebenaran baru. Nah, poin saya itu tuh yang disebut dengan namanya itu tadi. Jadi hafalin, dengerin, itu 1, 2, pahamin, 3, jadikan kebenaran baru. Nah, itu tuh sebenarnya ilmu daripada ilmu kita belajar dalam belajar gitu. Jadi kalau kita nonton, misalnya kayak orang nonton, misalnya Dunia Adera gitu. Dia nonton, saya ngomong apa, ini apa, dihafalin aja sama dia. Oh, katanya si Mas Ade, latihan, katanya bisa pakai badan, push up, plank, ini apa. Oh, kalau ternyata strategi buat fat loss itu 1, puasa. 2, kontrol karbohidrat. 3, prioritas protein. 4, lemaknya yang alami. Dan 5, olahraga sebelum buka puasa. Oh, oke, hafalin aja dulu. Pas udah hafalin, berikutnya baru masuk ke dalam pengertian. Kenapa ya mesti puasa? Jawabannya ternyata
Iya ya benar juga ya, kita harus puasa. Kenapa? Karena dari kondisi orang hari ini ditanya 24 jam kita hidup gitu dalam satu hari. Kapan kita nggak makan? Itu hanya pada saat kita merem. Yaitu pada saat tidur. Tidur kita cuma 6 jam, 8 jam. Itu 30% daripada 24 jam. Selebihnya 70% pada saat kita melek. Itu semua makanan yang ngemil masuk terus. Termasuk 3 kali makannya itu yang besarnya. Nah jadi kesimpulan kita bilang, berarti 70% kita makan, jendela kita makan, 30% jendela tidak makan. Kalau membayangkan saya punya nominasi dari Gerindra yang saya mau calonkan untuk jadi apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati, nilainya 30%, musuhnya 70%, itu kan saya kalah berat itu. Ibaratnya kalah suara nih saya. Gimana caranya biar suara saya bisa naik dikit? Minimal 50% bisa saya bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi caranya adalah ya udah saya rubah gimana caranya saya tidak makannya 50%, makannya 50%. Terakhir saya makan jam 8 malam, saya baru akan makan lagi jam 8 pagi. Terakhir saya makan jam 9 malam, berarti paling cepat saya baru makan lagi jam 9 pagi. Apa yang terjadi? Nilai suara saya naik 20% ketika saya bilang bahwa pokoknya terakhir saya makan jam 11 malam gara-gara mungkin biasa dong kalau Mas Vasco kan sama teman-teman kongko sampai jam 11 malam, jam 12 masih makan terus kan kadang-kadang kan. Pasti. Ya, nah pas habis itu kan tidur ini apa? Ya udah, saya baru makannya jam 12 siang berarti. Gitu kan. Jadi artinya 12 jam saya makannya nanti paling cepat baru 12 jam lagi. Nah, pada saat itu terjadi 50%. Akhirnya kita nggak mau kalah. Kita bilang, gimana ya caranya ya supaya saya bisa ngalahin jendela tidak makan saya harusnya lebih banyak daripada jendela makan saya. Nah, pada saat itu apa yang kita lakukan? Ya udah, saya skip breakfast atau saya skip dinner. Selesai udah. Jadi ketika terakhir saya makan jam 9 malam misalnya ceritanya. Terus pagi saya nggak makan, saya baru makan lagi jam 1 siang. Itu berarti saya tidak makan berapa jam? 16 jam sampai 18 jam. Berarti saya makannya kapan? Hanya cuma dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Berarti itu cuma 7 jam, 8 jam. Hari 24 jam. Saya tidak makannya berapa? 18 jam. 16 sampai 18 jam. Langsung menang saya. Langsung jadi saya bupati. Jadi skip breakfast atau skip dinner itu sebenarnya sama? Sama, boleh pilih. Jadi saya pilih skip breakfast atau skip dinner. Cuma orang pasti akan milihnya skip breakfast kalau secara umum. Kenapa? Karena biasanya memang di pagi kita biasanya nafsu makan kita rendah. Tapi di malam, di jam 7 jam 8 malam, biasanya nafsu makan kita pada saat lagi tertinggi. Itu berdasarkan yang namanya ritme sirkadian. Manfaatnya sama, Bang? Sama. Sama. Jadi bukannya kalau malam tuh lebih bahaya makan malam itu? Ya nggak penting juga kan total kalori yang masuk dalam satu hari. Kan gitu kan. Cuma dengan kita membuat jendela makan kita menjadi lebih pendek, otomatis terjadi nggak pengurangan kalori? Terjadi dengan sendirinya. Paham kan maksudnya, Mas? Jadi kayak saya bilang sama Mas Vasco, saya bilang, Mas coba, Mas boleh makan apa aja, saya kasih waktu 18 jam. Sama saya bilang, Mas boleh makan apa aja, saya kasih waktu 8 jam. Ya otomatis makannya pasti lebih dikit yang 8 jam dong. Terjadilah konsekuensinya yaitu kalori restriction atau defisit kalori. Terjadi dengan sendirinya. Nah, jadi makanya kenapa pilihan nomor 1 puasa sebagai sebuah strategi yang paling mudah, paling murah, paling gampang, paling alami, dan paling sehat, itu adalah terjadi di sana. Apalagi ditambah dengan masyarakat Indonesia, kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan budaya ibadah puasa setiap bulan Ramadan. Ya udah segampang itu. Nah, jadi masuk nggak tadi konsepnya tadi, oh mesti puasa. Kedua, paham nggak? Oh paham. Ketiga, bisa nggak jadi kebenaran baru? Dapat saya. Udah, pokoknya kalau saya malam makannya hancur ini apa, ya udah. Saya pokoknya baru makan ntar besok malam lagi aja deh, besok sore aja lagi. Kenapa? Karena benar saya akan kasih kesempatan dong kepada badan saya. Untuk apa? Untuk dia istirahat dong. Masa saya suruh dia makan terus kerja terus? Nggak mungkin. Jadi ada istilah yang mengatakan katanya, kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi ada istilah orang bilang gini, jadi kalau kamu nggak punya sehat, kamu nggak bisa kasih sehat ke orang lain. Kalau kamu nggak punya baik, kamu nggak bisa kasih baik ke orang lain. Bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa memberikan kebaikan kepada diri kamu sendiri? Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya kasih tahu. Anak-anak yang terdekat sama kita tuh sebenarnya adalah bukan anak kita yang sesungguhnya, tapi anak-anak yang terdekat sama kita itu adalah organ tubuh kita. Nah, jadi problemnya adalah kan gini, ketika tadi misalnya kita makan martabak manis atau apa gitu ya,
Ya bukan salah martabak manis ya, sekali-sekali boleh nggak masalah. Cuma ceritanya nggak pakai seloyang kita makan. Kita bilang kan happy kan enak. Tapi kalau kita bisa punya ilmu berkomunikasi dengan ginjal, liver kita, pembuluh darah kita, dia bilang, lo enak. Tapi nggak bakal makan kita itu. Iya, nggak, lo-nya enak. Iya. Gue yang menjadi dinas kebersihan, kan bener kan? Betul. Kita yang kerja berat. Nah, jadi kalau analoginya saya kasih contoh. Suatu ketika, Mas Fasko ngundang saya ke rumah. Mas Ade, main dong ke rumah, udah lama. Saya datanglah ke sini, main dong. Main. Lalu Mas tanya sama saya, Mas Ade mau minum apa? Saya bilang, apa aja Mas, silahkan. Lalu Mas pergi dong, Mas pergi dong ke dalam ngambilin minuman. Nah di sini nih, di ruang tamu ini, saya celingak-celingok lihat sana sini, saya bilang, aduh, saya lagi kebelet, kepengen buang air kecil. Pas saya lihat di sini, oke banget nih di bawah bambu ini nih. Ya dong, ya kan saya lihat nih kayaknya, saya kencing aja di situ. Saya buang air kecil lah, saya kencing di sana. Begitu saya kencing, tiba-tiba Mas datang, langsung kaget dong. Wah, kaget bukan karena ukuran gitu ya. Bukan karena ukuran, tapi karena kelakuan gitu ya. Jadi pas gila lo gitu ya. Ya gila, wah Mas Ade kok ngapain? Saya bilang, aduh Mas, thank you banget. Saya bilang, thank you banget. Maksudnya gimana? Tadi saya tuh udah nahan kepengen buang air kecil tuh udah dari tadi. Akhirnya kesampaian juga, aduh lega banget, thank you banget Mas. Udah itu apa jawabannya Mas saya? Ya Mas enak, lega. Tapi saya yang harus menjadi bersihinnya, bau pesingnya. Nah itu adalah percakapan kita sama ginjal kita lagi makan martabak manis. Maksudnya itu. Betul. Gitu. Jadi organ tubuh kita nggak ciptakan kesenangan sama dia. Tapi kita pikir kita sedang menciptakan kesenangan. Nah itu tadi, pemahaman itu akhirnya menjadi kebenaran baru bagi kita. Untuk akhirnya kita bilang setiap kali kalau gue mau masukin racun ke mulut gue mesti mikir-mikir dulu nih, bener gak nih ya saya memberikan kesenangan kepada organ tubuh di dalam diri saya. Sedangkan anak saya kepengen saya senengin, istri saya kepengen senengin, teman-teman saya kepengen saya senengin, partai saya kepengen saya senengin, masyarakat, rakyat saya kepengen saya senengin. Masa ginjal butuhnya kita pengetahuan tentang kesehatan itu ya. Betul. Jadi maksud saya disitulah ketika kita punya sebuah pemahaman, pada saat itulah yang namanya kepatuhan itu akan terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekuensi. Banyak tapi gini Bang, orang akhirnya kan yang tadi gue tanyain, orang akhirnya pakai teknologi luar ya, sedot lemak dan lain-lain itu karena memang sulit banget buat mereka udah puasa berbagai macam cara. Enggak juga. Ya enggak dong. Teman-teman Bang yang udah puasanya udah katanya gue udah intermittent fasting sampai berapa hari lah katanya. Ya enggak dong, enggak mungkin dong. Turun tapi naik lagi gitu loh Bang. Ya itu tadi kayak saya bilang, itu kan sebenarnya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kayak ada istilah orang ditanya misalnya, kenapa kamu ngerampok? Iya, maksudnya saya udah kerja keras, saya nggak bisa punya uang. Akhirnya ya udah saya ngerampok aja. Menurut lo udah kerja keras kan gitu ya? Nah iya, kan itu. Karena kecerdasan kita akan pekerjaan tinggi. Betul. Paham kan maksudnya kayak gitu? Kalau orang ngomongin disiplin, dalam hal latihan, kayak contohnya misalnya bilang gini aja, aduh saya puasa nggak kuat ini apa? Oh berarti bulan Ramadan nggak pernah puasa dong? Enggak puasa. Loh kok bisa puasa? Karena kecerdasan akan keimanan tinggi. Pemahaman akan keimanannya tinggi, dia tiba-tiba bisa puasa, bahkan dia nggak sahur. Dia bisa terus puasa, dia puasa 22 jam. Padahal waktu yang disuruhnya puasa sama si Aderai, baru nggak boleh makan 4 jam aja, dia bilang, Mas Ade, perut saya, asam lambung saya naik nih gara-gara nggak makan nih udah 4 jam nggak makan pagi. Kan kayak gitu. Karena dia nggak ciptakan juga kebutuhan terhadap tubuhnya sendiri itu Bang ya. Betul. Dia karena nggak punya pemahaman tentang itu. Gitu. Tapi emang sebelum buka puasa tuh bagus olahraga itu Bang? Malah lebih bagus di sebelum buka puasa itu? Ya kan tujuan daripada kita kenapa ingin bakar lemak, kan lemak itu kan di dalam tubuh kita itu kan adalah tabungan energi kan. Jadi lemak itu sebenarnya kan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan itu akan dipakai di saat dimana tidak terjadi pemasukan. Jadi kalau kita nggak kasih pemasukan karena kita berpuasa misalnya, maka cadangan itu akan menggunakan dirinya, memecah dirinya untuk memberikan kita tenaga. Jadi ketika dulu lagi di musim infeksi, pada saat dimana pekerjaan kita semua dipulangkan, akhirnya kita nggak punya pemasukan. Kita harus hidup sama tabungan kita kan. Lama-lama habis kan tabungan kita kan. Nah membayangkan itu sama. Nah cuma problemnya adalah gimana mau perut kita habis, tabungannya mau habis, kalau seandainya pertanyaan di kita gini, bro, saya mesti makan apa ya biar perutnya habis? Kan itu kan sama aja kayak, bro, gimana caranya saya bisa pakai tabungan saya, tapi saya mesti kerja apa biar pemasukan saya ada? Karena pemasukan ada, maka tabungan nggak dipakai. Tabungan hanya dipakai kalau tidak ada pemasukan. Makanya puasa adalah aktivitas menciptakan atau menahan atau menginhibit yang namanya pemasukan tadi. Berarti Bang, kalau bicara tubuh itu, seberapa kuat tubuh itu bisa nggak makan
Banyak. Nggak minum. Tergantung. Berapa lama, Bang? Bukan nggak minum kan, minum saya suruh minum, nggak apa-apa. Oke. Nggak makan boleh. misalnya, Bang. Kalau nggak makan tuh Kalau nggak sebenarnya makan tubuh manusia tergantung daripada tabungan badannya. Oke. Makin gendut makin panjang umurnya kalau dia nggak makan. Pasti. Kenapa? Karena lemak adalah apa? Satu pound lemak, 1 pound tuh berarti setengah kilo, nggak sampai ya. Setengah kilo lemak itu dia mengandung 7.700 kilokalori kan. Kita punya cadangannya gitu. Nah, sedangkan lemak di dalam tubuh kita itu banyaknya minta ampun gitu. Puluhan kilo gitu. Jadi Bang, ini menarik. Jadi di saat keadaan kritis nggak bisa makan, nggak kita minum mungkin masih bisa lah ya. iya, Jadi orang yang gendut itu memang lebih kuat bertahan hidup pasti. betul. Jadi Pasti. ya, Berapa hari, Bang? analoginya saya kasih contohnya misalnya. Kalau mulai nanti sore, jam 6 sore, tiba-tiba di dunia ini, Iya. khususnya di wilayah Taman Alfa Indah dan sekitarnya, Iya. tiba-tiba makanan nggak ada. Orang yang paling gendut hidupnya paling lama. Orang Jadi yang ada yang berunduk Iya, gendut ini. makanya saya bilang jangan pernah kecil hati orang gemuk gitu, karena dia Lo hidupnya punya lebih lama. tabungan gitu ya. Tabungannya banyak. Kebalikannya orang kayak saya, wah si Adera itu perutnya six pack, mati duluan. Mati dia. duluan. Ya kan gitu aja Udah udah. kering ya kan. Ya iya, kering udah mati lemaknya. duluan dia. Iya, Udah. iya. Nah, jadi maksud saya itu kelebihannya, cuma masalahnya adalah Iya. Lo nabung mulu. bukan. Ironisnya adalah kebetulan kejadian makanan hilang tuh nggak ada, Iya, gitu iya. masalahnya. Makanan ada terus gitu makanan ya. ada terus sehingga dia mati duluan, Iya, maksudnya iya. gitu loh. Wah, menarik banget ini. Ini dunia yang memang sebenarnya dasar, basic banget buat manusia kan, Bang. Dunia kesehatan ini. Tapi memang manfaat itu kan banyak banget, Bang. Iya, tapi kenapa orang nggak senang belajar kesehatan coba? Tahu nggak, Mas? Karena kesehatan tidak memiliki sense of urgency. Jadi sehat itu ibaratnya nih, kita kan sekarang kan ya tadi kan, kita ngerokok masih jalan, alkohol masih masuk, makanan sebarangan, olahraga enggak, tetap sehat kan? Kenapa? Karena kita tuh, tubuh kita begitu sempurna. Masih punya kecerdasan buat memanipulasi itu. iya, Tapi jadi- nanti kena juga efeknya kan? Iya dong, pasti kena. Rusak Pasti juga kena. mesin dirusak begitu. Iya, justru itu maksud saya. Cuma kalau kecerdasan kita akan keuangan itu, kenapa kita harus tinggi? Iya. Karena keuangan itu tidak memiliki yang namanya, kalau istilahnya, karena keuangan itu memiliki urgensi yang tinggi. Jadi ketika kita nggak punya duit, penaltinya langsung kerasa. Tiba-tiba hari itu nggak bisa makan. Tiba-tiba itu hari itu nggak bisa tinggal, nggak bisa hidup, nggak bisa apa gitu. Nah, jadi kesehatan itu memang ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, maksud saya konsep investasi yang kita dengung-dengungkan untuk berinvestasi untuk Indonesia yang lebih maju ke depan, investasi untuk dalam hal misalnya keuangan keluarga, kita harus invest gitu. Basicnya di sini sebenarnya. Iya, nah maksud saya, kenapa nggak invest juga di kesehatan? Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat. Karena yang kesadaran utama akan tidak itu bisa sedikit, Bang. Itu tadi, makanya dunia saya ini bilang, dikit banget. makanya itulah gunanya, kayak saya bilang, saya berusaha untuk mengajak teman-teman untuk meningkatkan kecerdasan yang nanti berhubungan dengan kesadaran, sehingga nanti akhirnya menjadi sebuah pemahaman. Nah, sebenarnya di dunia-dunia kayak begini nih ya, ini memang harus influence seperti ini harus digaungin sama pemerintah sebenarnya gini. Karena penting banget loh, Bang. Iya, Jangan gitu cuma aja. Iya, karena kita kalau perhatiannya ke orang yang nenek-nenek mandi lumpur gitu loh, maksud gua. ya kalau yang jadi tantangan di kebijakan kesehatan di Indonesia ini adalah kita kan masih berfokus kebanyakan ke kuratif kan. Iya, iya. Jadi kuratif itu artinya kita menjadi sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi. Jadi ujung permasalahannya sakit apa, yang penting gimana caranya kita punya uang buat membantu masyarakat. Jadi seolah-olah dengan kita memberikan bantuan kepada mereka melalui program jaminan kesehatan nasional, misalnya Kartu Indonesia Sehat ya kalau hari ini. Di satu sisi kita bersyukur negara hadir membantu orang yang sakit. Tapi mau sampai kapan? Makanya kenapa nanti akan terjadi defisit daripada si dana anggaran yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut. Nah, maksud saya kalau kita Gua mau potong sedikit, Bang. Gua potong sedikit. Ini sama halnya kayak KPK tuh fungsi penindakan dan pencegahan ini. betul. Ini kan sama kayak gitu, Bang ya. Iya, betul. Kenapa Promotif nggak dan diperbesarkan preventif. anggaran pemerintah ini untuk di faktor pencegahan atau buat kesehatannya tadi, Iya, bukan buat ngobatinnya. Ya, nanti Pasti lebih kecil ntar tuh betul. ngobatinnya. Itu Kalau yang memang nanti akan faktor disuarakan oleh Mas Vasco dan ini- Gerindra siap, dan kita suarakan, kawan-kawan. kita ikut suarakan ntar itu. Karena itu penting Iya, dan betul. bisa menghemat anggaran negara Betul. jadinya.
Kalau Betul. dari tubuh kita udah sehat semua. Betul, itu tadi yang saya bilang juga. Bukan obat gitu ya Bang, Betul, yang kita Mas. mainnya. Nah, ini satu juga yang mungkin jadi salah satu curhat saya juga. Puskesmas singkatan dari apa, Mas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini kan, pusat sakit masyarakat. nah, paham ya kan maksudnya ya. Nah, jadi siapa? Kalau rumah sakit bener rumah sakit. Betul. Nah, betul. Tapi boleh jadi rumah sehat. Tapi poinnya adalah pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya adalah siapa, Mas? Tempat olahraga. Jadi fitness center, pusat kebugaran, gymnasium, Di Covid malah ditutup. sport center. Nah, iya paham kan maksudnya. Nah, jadi maksud saya pusat olahraga itu harusnya menjadi ujung tombak Iya. pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, di mana dialah yang akan menjadi apa, Mas? Yang akan the real flattening the curve. Iya, iya. Karena apa? Karena ketika nanti gara-gara Mas Pasko nggak sengaja ketemu saya, lalu saya bilang, Mas atur Mas makannya ini apa, pola hidup Mas jadi lebih sehat. Potensi Mas untuk akhirnya ke rumah sakit akan menjadi lebih sedikit. Iya, Hanya betul. gara-gara pola perilakunya berubah. Iya. Terjadilah di situ yang namanya preventif karena Iya. promotif oleh si aktivitas perilaku yang baru. Dalam hal ini adalah Iya. jadi rajin olahraga dan ngatur pola makan. Dan dampaknya banyak Bang, nanti Betul. berpikir juga lebih sehat. Iya dong, itu lebih udah cerdas otomatis. anak-anak kita. Betul. Nah, yang jadi tantangan hari ini adalah ketika sarana fasilitas olahraga, salah satunya fitness center itu kan salah satu yang ujung tombaknya, pusat kebugaran sesungguhnya. Iya, iya. Hari ini justru dia masuknya di departemen pariwisata. Oh ya? Masuk dengan panti pijat dan karaoke. Oh ya? Iya, makanya kenapa orang Masuk yang punya... kategori. Iya, masuk kategori itu. Makanya pijat. kenapa pajaknya yang terlalu besar tidak memungkinkan orang untuk bisa buka sarana fasilitas Wah ini sih, olahraga. ini offset salah nih. Ini harus jadi perhatian ya. Karena poin yang terpenting adalah kesehatan itu basicnya manusia Bang. Iya. Jadi kalau Iya. perlu yang kayak gitu-gitu ya, fasilitas kesehatan, fasilitas Nah, kebugaran itu kalau perlu disubsidi. Iya betul, subsidi itu juga kan bukan cuma pusat kebugaran atau fasilitas olahraga, itu kan salah satunya. Tapi yang lain juga kan perlu, misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang relate dengan mengajak masyarakat atau mendekatkan masyarakat kepada sehat. Itu didukung, disubsidi ceritanya. Misalnya apa? Mau mengadakan misalnya kayak UKM tentang produk-produk kesehatan, kan gitu kan. Kalau kita kan UKM misalnya contohnya produk yang sebenarnya kadang-kadang malah menyakitkan masyarakat. Misalnya mungkin akhirnya jadi makan nutrisi yang buruk, misalnya karena mungkin makanan-makanan yang kurang nutrisi, yang penting enak atau apa, itu aja didukung kan gitu aja. Nah, apalagi kalau ternyata yang menyehatkan. Nah, jadi maksud saya menyenangkan kalau seandainya itu tadi. Jadi akar permasalahannya duduk untuk berpikir, oh iya ya kita coba dari angle itu, ternyata akhirnya permasalahan kita untuk kita bilang, wah kita nggak punya teknologi alat operasi yang canggih, wah saya kekurangan tenaga medis dokter, itu semua otomatis akan berkurang. Saya bisa jadi ibaratnya kelinci percobaan, Mas. Dalam arti maksud saya bilang gini, saya lahir kan di akhir tahun 60-an, di awal tahun 70-an. Itu kan berarti kan udah hampir lebih dari 50 tahun yang lalu. Itu sebenarnya nggak canggih banget sebenarnya zaman dulu itu. Jadi apa-apa juga semua serba nggak ada dan sebagainya. Tapi bersyukur sampai hari ini saya bisa survive untuk ngelewatin sekarang usia saya 53 ya. Artinya saya cuma mau bilang gini, dengan saya yang tidak punya ilmu yang aneh-aneh macem-macem, tapi saya bisa bilang bahwa terakhir saya masuk rumah sakit adalah 53 tahun yang lalu. Anjir. Bener dong? Iya kan? 53 tahun yang lalu Bang. Iya, pada saat Jadi nggak ibu pernah saya masuk rumah melahir, sakit ya, Bang? ya maksudnya itu. Cuma maksud saya cuma mau bilang adalah bahwa bisa gak saya masuk rumah sakit besok? Bisa. Bisa gak saya tiba-tiba ternyata hari ini divonis cancer atau tumor atau apapun juga? Bisa gak? Bisa. Itu nanti saya ikhlaskan kalau seandainya saya harus sakit. Cuma poin saya yang tidak bisa dibantah adalah bahwa dalam 50 tahun pertama saya nggak pernah masuk rumah sakit dan saya nggak nyusahin negara dong, bener dong. Dan saya nggak nyusahin keluarga saya. Nah, kalau itu bisa di Asuransi untung nih kalau ikut. Iya, kalau bisa di modeling, kan berarti bayangin nanti yang akan masuk rumah sakit itu hanyalah orang yang siapa? Yang umurnya di atas 50 tahun, itu satu. Kedua, orang yang akan masuk rumah sakit adalah orang yang hanya bernuansa kecelakaan. Betul. Jadi ketika dia ternyata ada kecelakaan, mungkin karena terinfeksi atau apa ya kan, atau terjangkit sesuatu, atau mungkin racun atau apa, oke lah gitu. Nah, disitulah akan terjadi nggak yang namanya curve yang begitu tinggi di mana rumah sakit jadi flatten. ya
otomatis kita bisa flatten itu Ya, gitu. Nah, jadi maksud saya itu ke sana. Jadi kalau kita sibuknya semua hanya lebih kepada ujung akar permasalahan, saya nggak menyalahkan loh ketika kita sebagai pemerintah misalnya bangga ketika kita bilang, lihat nih, orang sakit saya bantuin, ada desa sakit semua, saya kasih dana, saya senang. Tapi sebenarnya kesuksesan yang sesungguhnya adalah bukan ketika orang sakit dibayarin. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika negara atau pemerintahnya bisa bikin rakyatnya tidak sakit. Kan itu maksudnya. Betul. Ini gue pernah protes juga sih Bang soal ini ya. Kita selalu ribut dunia hilir terus. Hilir selalu hilir. Tapi hulunya nggak kita pikirkan. Betul. Mungkin gini Bang, data ini yang mungkin kurang bagi kita. Data ya Bang ya. Ini kan salah satu bisa dibilang aktivis kesehatan ya Bang Ade. Bisa dibilang aktivis juga kesehatan dunia itu kan. Yang terus menggaungkan agar manusia hidup sehat dan lain-lain itu. Data kita untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, ini mudah-mudahan bisa didorong sama pemerintah nih Bang, di DPR, di Komisi 9, itu bisa juga mulai dibuat itu usulannya. Jadi kalau memang ini lebih bermanfaat, ya kenapa tidak? Iya. Tapi apakah benar Bang, apakah sudah ada orang yang riset? Ini kan di bawah, harusnya di bawah Fakultas Kesehatan kalau di UI ya, FKM memang ya. Ada nggak risetnya? Abang baru pakai satu sampel nih, sampel abang diri sendiri gitu kan. Ada nggak risetnya memang kalau itu berdampaknya jauh lebih baik dibanding kita ngobatin hilir? Harusnya logika. Loh iya dong, itu sudah pasti. Udah pasti ya Bang? Ya itu udah pasti dong, udah pasti gitu. Jadi apapun juga kalau orang bilang misalnya kayak, oh enggak, sehat itu ibaratnya karena faktor ini genetik, oh terang aja dia begini, terang aja dia begitu. Ya kan tadi, beda, gitu kan? Ya tadi seperti saya katakan tadi, kalau kita mau menciptakan alasan cerdas untuk menjauhkan kita dari sehat, ya silakan aja. Banyak kok alasannya, ya kan? Iya bener. Ya banyak gitu ya. Lo kalau mau bikin pembenaran bisa aja terus. Iya gitu kan? betul. Cuma pertanyaannya, siapa yang sedang kita pertahankan? Yang apa yang kamu pertahankan? Kalau kita tanya, what are you defending of gitu, atau from atau apa? Saya tanya, apa yang sedang kamu pertahankan? Yang kamu pertahankan adalah hanya kesengsaraan kamu itu sendiri. Itu yang makanya saya bilang, menang dalam perdebatan, tapi kalau dalam kesehatan apa gunanya? Iya. Kalau saya ya udah, misalnya orang berdebat sama saya, Mas Ade nggak bisa gitu, ini kan gini kan mestinya gini. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, bodoh. Enggak, maksud saya nggak masalah gitu. Kalau menurut kamu kan kamu mendapatnya kebenarannya, tapi kebetulan saya lebih sehat dari kamu. Mau ngapa? Selalu lah ya. Iya sama aja kayak kita. Gue nggak tahu gitu. Ya kayak kita. Kalau istilahnya tuh ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya duit banyak. Bener ya? Kayak gitu ya? Iya. Jadi Kak, dia yang sakit-sakitan, dia yang ngotot gitu. Ya, saya yang salah kan, ya udah nggak apa-apa. Iya. Ini menarik banget loh, Bang Ade. Bang, ada nggak tips Bang? Ini mungkin teman-teman cowok banyak yang nonton nih Bang ya. Kalau dampaknya di dunia seks gitu Bang, iya, itu juga. Gimana caranya biar kita kuat secara itu kan sama. Jadi laki gitu Bang. Ya itu kan kalau jadi laki kan pemaknaan lagi. Kayak kita performa seksnya optimal kan itu kan pemaknaan lagi. Tapi intinya kalau kita ngomongin performa seksual itu lebih kepada sebenarnya konsepnya bagaimana ibaratnya saluran tersebut gitu. Jadi aliran darah ke alat kelamin kita itu bisa lancar, itu aja. Nah gimana caranya biar bisa lancar, tidak terjadinya yang namanya penyumbatan di sana gitu. Jadi otomatis ketika kita pola perilaku makan kita itu menyebabkan terjadinya namanya peradangan atau inflamasi, ya otomatis akhirnya bermasalah gitu. Dan kebanyakan inflamasi atau peradangan, salah satu kontribusinya terjadinya yang disebut yang namanya resistensi insulin. Atau yang dikenal dengan yang namanya, jadi ketika kita makan makronutrisi itu kebanyakan kan karbo, kan kita makan kan banyak kan. Jadi karbo kita makan, produksi insulin meningkat. Makan dikit lagi, karbonya lagi, makan lagi, begitu insulinnya turun dikit, insulin kan kita produksi untuk membantu kelebihan si gula tadi. Gulanya diturunin nama insulin. Kita makan lagi, harus insulin hadir lagi, gulanya diturunin lagi. Kita makan lagi, insulinnya hadir lagi, harus diturunin lagi. Cuma lama-lama kecepatan kita makan sama kecepatan memproduksi insulin ini, dia dipaksa untuk harus jadi lebih banyak terus produksi insulinnya. Nah, ketika insulinnya banyak, makanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, makanya kenapa nggak mau memasukkan nutrisi ke dalam sel itu. Termasuk juga akhirnya permasalahan yang namanya disfungsi ereksi. Itu terjadi karena resistensi insulin. Jadi kalau ada istilah orang bilang gini, iya gara-gara gue genetiknya, testosteron gue rendah, makanya akhirnya gue gemuk. Yang ada kebalikannya, karena dia gemuk, makanya terjadi resistensi insulin, makanya akhirnya testosteronnya rendah.
Jadi jangan dibalik, karena kalau testosteronnya rendah dia bilang gara-gara genetik, nanti yang salah nenek moyang, kan gitu kan. Jadi nenek moyang yang udah nggak ada di situ dia yang disalahin gitu ya kan. Padahal yang salah adalah kitanya. Ketika kitanya kurus, ketika kadar lemaknya kita rendah, otomatis itunya akan lancar. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa menciptakan testosteron yang tinggi dengan pola kesehatan lagi tadi baiknya? Betul, salah satunya juga adalah dengan rajin juga. Teknisnya Bang, teknisnya misalnya gimana? Ya, fasting sama weight training itu salah satu tips saya. Jadi kalau kita fasting, kita akan meningkatkan production of human growth hormone kita. Kalau kita weight training, kita akan meningkatkan production of human growth hormone dan testosteron kita. Pantesan ya pas lagi puasa. Dan rajin latihan kaki, betul. Dan rajin latihan kaki itu adalah otot yang paling terdekat daripada pabrik testosteron kita. Testosteron dari kata testos artinya testikel kita. Otot terdekat tuh di kaki kita. Jadi makanya kenapa rajin latihan kaki buat cowok. Itu tips saya aja sederhana. Latihan kaki bukannya lari. Kalau lari itu cardio exercise menggunakan kaki. Latihan kaki adalah latihan beban di kaki. Iya. Kenapa harus beban terus, Bang? Ada yang bilang gini, Bang. Ada yang bilang katanya, Abang pernah bilang juga, kalau kita sekedar olahraga, kardio, itu lo hanya membakar lemak pada saat itu. Tapi kalau kita main beban, kita ngerobek otot, lo bakar lemaknya panjang terus-terusan. Betul. Jadi fat oxidation-nya jadi lebih panjang. Betul. Tapi analoginya gini aja deh, kalau teman-teman mau biar gampangnya gini aja. Ini sederhana yang gampang aja. Ada sebuah mobil, kerjaannya senangnya ke pom bensin terus. Dia isilah tangki bensinnya itu dengan bensin terus. Setiap kali dia datang, hobinya pokoknya ke pom bensin terus. Setiap hari dia ke pom bensin terus isi bensin. Otomatis bensinnya kan penuh terus kan. Pertanyaan saya, ada dua cara untuk menghabisin si bensin ini. Cara pertama apa tahu nggak? Gimana caranya ngabisin bensin di mobil itu? Dipakai tepat sekali. Jadi dia muter aja keliling terus. Jadi dari Taman Alfa Indah ini terus keliling. Kalau bisa ke Bandung deh. Pokoknya habisin tuh bensin kan. Jadi artinya apa? Dia kardio terus aja yang banyak tiap hari. Berarti kan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Dan nggak semua orang punya waktu dan tenaga dong. Tapi dia tetap harus muterin Bandung terus tiap hari untuk ngabisin bensinnya. Itu cara pertama. Tapi ada cara kedua. Dia cukup main-main aja cuma di sini. Di komplek Taman Alfa Indah sini, dekat sini. Ya gitu ya. Bolongin tangkinya gitu, Bang? Enggak, bukan. Jadi? Tapi bensinnya bisa habis. Gimana caranya? Main gigi satu terus? Enggak juga. Ya kalau main gigi satu, yang tadi juga main gigi satu juga, ngapain saya ke Bandung? Oke. Caranya adalah apa? Tingkatkan cc mobilnya. Iya. Benar kan? Yang satu mobilnya Land Cruiser 4.500 ini, yang satu mobilnya mungkin si Agya yang cuma 800 atau 1.000. Iya. Sama-sama diisi bensin yang sama. Yang satu baru jalan sebentar habis. Pertanyaannya, cc di mobil berarti cc di badan adalah sama. Otot ya kita. Jadi semakin banyak otot kita, semakin habis. Dan semakin kuat kan, makanya cc itu more muscle we have, more calorie we burn. Kenapa otot cc-nya banyak? Jawabannya adalah, kenapa otot adalah organ terboros di badan kita? Karena otot rangka kita, organ terbanyak di badan kita. 60% otot itu ada di badan kita. Ada 2% lagi, namanya otak. Jadi otot dan otak cuma 2%, otot 60%. Tapi uniknya otak dan otot, dia synchronize. Artinya apa? Dia sama-sama hidup dari signal. Dan nanti 5% signal comes from movement. Makanya ada istilah yang bilang, if we don't use it, we lose it. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangan. Nah jadi, otak kita dan otot kita itu hidupnya dari signal. Nah signal datangnya dari movement. Dan each movement is not created equal. Makanya di ultimate movement adalah latihan beban. Kenapa saya bilang ultimate movement adalah latihan beban? Kenapa nggak saya bilang lari atau naik sepeda? Karena kalau kita bisa melakukan gerakan tertentu bisa lama, berarti itu movementnya itu berarti resistannya rendah. Tapi kalau resistannya tinggi, pasti akan susah. Makanya saya sering membuat satu analogi. Kalau udah tua, katanya udahlah lari aja ini apa. Ya benar sih nggak masalah, cuma saya tanya, semakin kita sekedar lari aja atau naik sepeda aja atau berenang aja, signalnya itu komisinya cuma 100.000, saya bilang. Contohnya, bukan saya maksudnya ini ya, tapi saya kasih contoh misalnya gini Mas. Kalau lari, itu komisinya 100.000 rupiah. Saya bilang, mau nggak komisinya saya naikin jadi 200.000? Mesti ngapain? Lari sambil dorong mobil. Komisinya jadi 200.000.
Iya, iya. Mau jadi komisinya 300.000, lari sambil dorong mobil di tanjakan. Nah, itu komisinya 300.000. Mau jadi 400.000, lari sambil dorong mobil di tanjakan, terus di dalamnya suruh anak kita tarik rem tangan. Itu itu komisinya 400.000. Nah, ini tuh cuma analogi Ya, gitu. analogi. Cuma mau bilang Atau mau bahwa jadi 1.000 nggak gitu, mau jadi 1.000 nggak misalnya, angkat mobilnya. ya maksudnya adalah Iya. setiap gerakan kita itu akan nanti mencerminkan seberapa besar signal yang dikirim ke otak dan otot dan ke tulang maksudnya. Iya. Jadi otot dikencangkan yang terangsang tulang kita. Iya. Tulangnya kuat, makanya kenapa geraknya kita normal, lemaknya rendah. Potensi klaim BPJS Kesehatan menjadi menurun. Tapi ketika kita ototnya nggak dikencangkan, otomatis berpengaruh ke tulang, akhirnya geraknya sedikit, lemaknya tinggi, itu adalah cerminan daripada tekanan darah, gula darah, permasalahan klaim-klaim Banyak sekali penyakit BPJS nanti. BPJS Kesehatan. klaim makin banyak, ya kan? Betul. Tapi rumah sakit makin untung nggak ya? Nah, jadi maksud saya lebih kepada bagaimana ternyata peran si skeletal muscle itu is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan sampah gula terbesar di badan kita itu kan di otot kita. Karena otot kita itu kan sebenarnya adalah tempat tangkinya gula sebenarnya. Nah, jadi kalau kita rajin latihan otot, otomatis potensi disimpan dalam sel lemak menjadi lebih sedikit. Jadi teman-teman jarang ngelihat saya lagi lari, lagi naik sepeda, lagi jogging atau apapun juga. Maraton mungkin si Adere kok saya nggak pernah lihat ikut di dalam lomba maraton. Tapi uniknya ketika saya dites body fat saya sama pelari maraton atau mungkin yang lainnya, kok bisa kadar lemaknya sama rendahnya? Jawabannya adalah apa? Karena itu tadi, yang satu Abang dia angkat rajin mobil gitu. muter terus, kalau saya membesarkan cc mobilnya. Nah, bagaimana saya membesarkan cc mobilnya? Dengan saya rajin melakukan aktivitas latihan beban. Semakin tua kita, semakin umur kita di atas 30 tahun ke atas, kebutuhan latihan beban semakin tinggi. Karena setiap tahun terjadi penurunan 1% massa otot setara dengan 1-3% fungsi. Jadi kalau umurnya udah 53 tahun seperti saya, terjadi penurunan 23% otot setara dengan hampir 75% fungsi. Jadi tadinya bisa naik turun tangga, begitu udah umurnya 53 tahun, udah nggak bisa naik turun tangga. Ketika di Soekarno-Hatta, dapat gate-nya pas check-in gate 28, ya otomatis sudah butuh bagi, nggak bisa jalan sendiri. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan aktivitas sehari-hari yang tidak bisa kita jalankan karena ototnya kita berkurang. Dan yang lebih parahnya lagi nih, teman-teman orang yang tua sekarang hari ini, yang umurnya udah di atas 60-70 tahun, ketika musim infeksi hari ini, kan semuanya pada nggak gerak di rumah. Berat badannya tambah naik, akhirnya banyak yang nggak bisa jalan. Benar. Nah, ketika banyak yang nggak bisa jalan, otomatis apa yang terjadi? Permasalahannya adalah resistensi insulin di syaraf, di otak, makanya demensia. Ketakutan juga muncul lagi bang ya. Iya, ini makanya nyokap gue kemarin COVID yang paling parah nyokap bang. Nyokap gue sampai kritis, sampai di ICU segala. Memang karena dia nggak pernah olahraga. Iya. Bang, ini dulu gue sempat nge-gym bang, sempat juga dulu perut kita six pack juga bang. Tapi sekarang udah ditutup sama lemak. Jadi bang, rata-rata penyakit laki-laki di generasi usia milenial tua nih, milenial udah mulai tua kan, ini aku di generasi milenial yang udah agak mulai tua gitu bang. Itu rata-rata perutnya mulai membuncit bang. Iya betul. Gimana Fatty caranya liver bang disease ngilangin kan itu? perut itu bang? Puasa udah gampang. Kan itu tadi saya bilang. Iya. Tapi main beban juga. Iya, main beban Apakah juga sit boleh. up itu main beban termasuk? Iya, latihan beban juga termasuk sit up. Tadi plank juga latihan beban juga. Cuma poin saya adalah untuk orang yang udah kegemukan, kadang-kadang kalau kita olahraga, nilai kayak kita bisa melihat signifikansi perubahannya itu dikit rendah kalau kita olahraga. Tapi ketika dia puasa, signifikansi perubahannya tuh tinggi, besar, kelihatan, signifikan sekali gitu. Jadi kalau nomor satu menurut saya, satu adalah puasa, dua kontrol karbohidrat. Ketiga yang tadi kayak saya bilang, prioritas protein, karena protein tuh yang akan membuat kita makan menjadi kenyang gitu. Kita kalau makannya dulu malah makannya karbo duluan gitu. Bukan makannya protein atau makannya lemak. Kadang buka puasa makan dengan yang manis-manis, ya udah kan ibaratnya. Abang nggak makan nasi bang? Udah berapa tahun nggak makan. Saya justru salahnya orang kan di sana. Kayak kita tanya sama orang yang kaya nggak pernah shopping ya. Justru orang yang kaya shoppingnya banyak karena apa? Karena dia punya toleransi terhadap belanja. Jadi saya juga punya toleransi terhadap karbonya tinggi karena tapi saya kadang orang makin kaya makin
paham. Gue nggak mau ngomongin Iya, sebanyak belanja lah. betul. Orang yang baru-baru kaya tiba-tiba belanja. Betul, maksud saya itu tadi. Jadi saya juga ngangkat orang kaya lama. ngangkatnya gitu 5 kali sampai 10 kali lebih berat daripada orang awam. Iya. Tapi ketika saya duduk makan, uniknya dia makannya 2 kali lebih banyak dari saya. Iya. Padahal jatah makan saya 10 kali, 10 piring daripada dia, itu aja baru nyamain dia. Nah, maksud saya itu gitu. Jadi teman-teman, makanya kenapa pemahaman itu yang menjadi salah satu prioritas saya. Saya yakin sih masyarakat di Indonesia pasti akan dengan punya pemahaman yang lebih cerdas, yang lebih baik. Itu nanti kerja negara, kerja pemerintah itu pasti akan jadi lebih ringan gitu. Iya, dan bebannya juga. Iya, edukasi itu memang menurut saya penting. Tapi memang kita bertahap aja gitu juga. Memang karena kan edukasi itu kan lebih kepada kontribusi bukan signifikansi. Iya. Jadi bukan gaya-gayaan, ayo kita ini sibuk kampanye itu atau apa. Tapi lebih kepada kita bergerilya aja pelan-pelan, kita edukasikan masyarakat gitu. Saya yakin dengan adanya channel Macan Idealis ini juga kan pasti kan ada satu edukasi ya, apakah edukasi di bidang politik atau edukasi di bidang budaya atau sosial, termasuk juga hari ini ada edukasi di kesehatan. Iya, makasih saya udah diundang. Bang Ade, dikit sekali lagi Bang pertanyaan Bang. Seks yang baik adalah berapa kali seminggu? Kayaknya pertanyaan harus tanya Dokter Boyka kalau itu bukan saya. Bang Ade kan, ini kan dunia kesehatan nih. Iya bukan, kalau ya terutama kesehatan seksual saya sangat tidak fasih. Oh gitu ya? Iya, saya tidak dalam kapasitas bisa menjawab kalau itu. Nge-gym kecil-kecilan lah Bang. Dibanding Bang Ade jauh lah Bang, kalau kelasnya udah nge-gym gitu. Itu gara-gara gym itu Bang. Nafsu naik Bang. Iya, nafsu, betul. mungkin testosteron naik jadi kan. Betul. Nah, Bang Ade gue kan kalau Bang Ade ini pasti nafsunya gila nih gue bilang kan. Dan pasti dia udah punya tips bagaimana mengontrolnya itu barang gimana. Ya sebenarnya salah satu tips untuk mengontrolnya itu kan pelampiasannya memang dengan balikin lagi ke olahraga lagi kan tadi itu. Bisa gitu Bang? Ya bisa dong, karena kan itu kan juga sama. Lagi naik-naiknya gitu misalnya balikin olahraga lagi. Iya, maksudnya makin ini gitu. Iya, maksudnya olahraga itu bisa kita jadikan sebagai salah satu tempat pelampiasan gitu. Pelampiasannya kan banyak, kayak feeling pump di badan kita. Ada perasaan, kalau olahraga itu ada perasaan, pernah dengar nggak? Kita merilis yang namanya oksitosin, merilis yang namanya endomorfin. Pernah dengar kan kayak gitu? Jadi kita nggak butuh narkoba, kita ciptain morfin sendiri. Endomorfin makanya disebut endorphins. Iya. Kita bisa menciptakan oksitosin, kita punya rasa senang. Padahal orang lain senangnya harus pakai pil ekstasi dulu atau apa. Kita bisa senang sendiri. Nah, jadi maksud saya itu seperti itu gitu. Kadang-kadang kita bisa dapatkan begitu banyak kebermanfaatan dari olahraga. Cuma balik lagi, kadang-kadang memang seks itu kan selalu dijadikan sebagai the ultimate lah gitu, apalagi buat cowok. Wah, kalau seksnya berapa kali, kalau seksnya sehat, itulah yang jadi seolah-olah itu yang paling utama kan kayak gitu. Tapi balik lagi kayak saya bilang, ya kebetulan indikator bisa mana aja, nggak harus itu gitu. Tapi kalau ditanya, masa Bang Ade nggak naik Bang, testosteronnya nggak naik banget? Iya dong, naik dong. Kan? Salah satu yang kenaikan yang paling gampang itu kan ada. Yang paling gampang itu kan kenaikannya itu kan adalah kan setiap pagi aja bisa ngecek kan. Ibaratnya kalau bahasa sederhananya kan. Ini juga saya mengutip Dokter Boyke lah, dia bilang ibaratnya kayak kalau si kecilnya udah duluan bangun daripada kamu gitu. Oh, dia berarti dia sehat. Kamunya duluan bangun daripada si kecil, berarti itu kamu mesti cek atau apa gitu misalnya. Ya saya rasa indikator itu banyak lah gimana gitu. Kan tapi ada yang bilang Bang katanya, ada yang bilang katanya kalau sperma kita nggak kita keluarin dalam waktu berapa lama, malah bagus buat tubuh. Bener ya? Itu tadi, makanya mau lihatnya dari sisi yang mana. Kalau misalnya kita nggak mengeluarkan, tapi kita keluarkan dengan arti preparation, persiapan untuk World Title Heavyweight Boxing Championships, ya mungkin gitu. Bagus itu bagus Bang. Ya misalnya gitu, saya nggak bisa bilang itu juga, karena saya juga nggak tahu. Kalau jadi balik lagi teman-teman nggak boleh salah paham ya, karena saya keseringan ngomongin kesehatan gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti kayak ntar tiba-tiba orang suka bilang ke saya kan misalnya, Mas Ade bahas ini dong, bahas itu dong, bahas itu. Saya bilang, saya tuh, gue jadi seksolog, jadi urusan seks udah pasti saya tidak dalam kapasitas. Urusan kesakitan saya tidak dalam kapasitas. Kayak orang suruh ngajakin saya ngomongin soal sakit ini dong, bahas dong sakit ini, bahas dong sakit itu. Gue kesehatan bukan kesakitan gitu ya. Iya, balik lagi saya memang fasih di kesehatan. Kesehatan tuh artinya apa? Kesehatan itu artinya ketika teman-teman sehat, bagaimana mempertahankan sehat itu ilmunya saya. Tapi ketika teman-teman mundur dan sakit, bagaimana menyembuhkan dari minus untuk kembali ke nol,
Nah, itu adalah kapasitasnya dunia medis gitu loh. Dokter Ya, itu ya. ya makanya kenapa saya bilang wajar ketika misalnya dokter tidak belajar tentang nutrisi secara mendalam karena memang pemahamannya atau kefasihannya kan di dalam penyembuhan, begitu loh. Ya, tapi sekarang ada dokter gizi gitu kan Bang? Ya, Dokter gizi. ya Tapi masih nanti kurang dokter sih, sendiri juga banyak. Dan sekarang ini saya lihat bahkan kayak teman-teman saya ya, dokter-dokter yang senang di dunia kesehatan tuh menurut saya tuh udah jadi lengkap ya, karena cerdas dalam hal kesakitan, tapi mau belajar dalam hal kesehatan. Jadi makin lengkap. Kalau saya kan udah nggak lengkap. Kesakitan saya nggak ngerti. Ibarat kayak saya kalau flu mesti ngapain aja bisa jadi saya nggak tahu gitu misalnya. Karena kan saya nggak paham tentang sakit gitu. Berarti abang ini jarang minum obat dong, Bang? Ya bukan jarang minum obat, tapi saya kan kalau istilahnya segala sesuatu itu kan ibaratnya kayak kita bisa sembuh dengan cara alami, bisa sembuh dengan alat bantu. Kalau ada nuansa apa gunanya medikasi? Nah ini ya, ini contohnya. Kenapa? Medikasi. Medikasi itu artinya makan obat. Apa gunanya makan obat? Memberikan kesempatan kepada kita untuk menahan gejala itu supaya tidak tambah parah atau ditahan dulu gitu ya, nggak terlalu parah. Tapi nggak akan menyembuhkan sih, nggak sebenarnya. Dia hanya cuma menahan gejala, artinya menekan gejala, suppress symptoms sebenarnya medikasi itu. Tapi tetap yang di-manage adalah kesakitannya itu sendiri. Tapi dalam menyembuhkan tubuh juga ya, sebenarnya. in the meantime of kita suppress symptoms, jadi di dalam situasi di mana kita menekan gejala tersebut, kita diberikan kesempatan untuk apa? Ayo coba rubah perilaku kamu. Jangan-jangan istirahat kamu kurang kan, makanya kemarin kamu under recovery, overtraining kali deh. Oh kan kemarin kamu kecapean, oh kan kemarin kamu makannya sembarangan sih, atur pemakan. Tuh kan kamu misalnya apa. Nah jadi ketika terjadinya waktu kita diobati gitu dalam proses pengobatan itu, sebenarnya secara tidak langsung kita diberikan kesempatan untuk diri kita untuk merubah perilaku kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Yang kurang istirahat jadi harus lebih istirahat, yang kurang olahraga, iya sih. Makanya kemarin saya sakit gara-gara nggak pernah olahraga kan, jadi berarti kan harus olahraga gitu. Yang tadinya misalnya, iya sih saya makanan semua apa aja saya masukin. Bayangin teman-teman punya motor mobil bagus mau kasih bensin terbaik gitu. Mobil dan motor adalah benda mati yang kita kendarai, sedangkan tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarain, apa aja boleh masuk ke dalam mulut yang kita. harusnya lebih kita cintain dibanding mobil dan motor itu ya Bang? Iya. Tapi abang jarang minum obat? Ya saya sebisa mungkin ya kalau menurut saya kalau bisa, karena obat itu nuansanya kan urgensi kan. Jadi kalau ada urgensi saya minum. Ada juga minum sekali-sekali ya? Iya kalau urgensi kalau kan. ya? Tapi kalau seandainya misalnya saya minum obat hanya untuk mengatasi itu, kalau masih habis bisa, itu kira-kira saya bisa tahan, istirahatnya cukup, iya gitu, betul. Di saat udah kerasa, oh ini gua harus nih. Iya, gitu karena ya? obat itu kan juga kan racun. Jangan dikit-dikit minum gitu Bang ya? Iya, justru itu. Kalau saya justru malah nggak sepaham dengan pernyataan yang mengatakan bahwa rajin makan obat maka akan jadi sehat. Menurut saya salah gitu. Iya. Bang, thank you banget ya Bang ya. Ini banyak banget iya, sama-sama. insight yang kita dapetin jarang-jarang Macan Idealis bahas kesehatan loh sebenarnya. Padahal dia faktor paling penting, hulunya di kesehatan. Iya, Bang Ade, thank you banget. Makasih. Semoga kita bisa terus kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi kita Bang ya. Dengan senang hati. Terima kasih saya udah diundang. Kalau ada teman-teman yang mau ngerti lebih dalam mengenai dunia kesehatan, silakan kunjungin ke channelnya Bang Ade. Di situ banyak banget video-videonya pendek-pendek tapi padat isinya di situ. Iya. Betul Bang ya? Iya, sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.